Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Ramadhani, NIM 1120142. Pada video ini dengan tema Saatnya Yang Muda Berbicara Sejarah. Video ini bertujuan memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Peradilan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Peradilan pada masa Rasulullah, 2. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, 3. Peradilan pada masa Bani Umayyah, 4. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan yang kelima peradilan pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah. Penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad. Penetapan hukum pada periode Rasulullah berlangsung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Periode Rasulullah terdiri atas 2 fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri. 2 fase tersebut ialah fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah ialah sejak Rasulullah masih menetap di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan. Sedangkan fase Madaniyah ialah sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafat tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada fase Madaniyah ini Islam sangat kuat. Kuantitas umat Islam sangat banyak dan telah mempunyai pemerintahan. Piagam Madinah Al-Mitsaq Al-Madani sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah di Madinah. Piagam Madinah ini memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah. Piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Kitab Pedoman Peradilan Islam pada masa Rasulullah. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah hanya 2, yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasulullah sendiri. Hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah yang bukan hasil pengilhaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, melainkan semata-mata timbul dari hasil daya analisis dan daya nalar pemikiran Rasulullah. Proses peradilan Islam pada masa Rasulullah. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan, maka segera datang kepada Rasulullah tanpa harus menunggu waktu tertentu. Pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah terkesan tidak formal, tetapi hukum-hukum al-qadha telah terpenuhi, yaitu hakim, hukum al-mahkum bih atau tergugat, al-mahkum alaih, dan al-mahkum lah atau penggugat. Yang kedua ada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Khalifah yang seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, pekat terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah yang pertama mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin ada 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, memerintah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar.
Yang kedua ada Umar bin Khattab, memerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, hizbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, memerintah pada tahun 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, memerintah pada tahun 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talhah, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan, dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Yang ketiga ada peradilan Islam masa Bani Umayyah. Awal dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan atau gubernur Syuriah menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh bughat pertama dalam sejarah Islam, Muawiyah terhadap pemerintahan Ali, dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Yerusalem. Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun atau sekitar tahun 660 sampai 750 Masehi atau 661 sampai 750 Masehi. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki turun-temurun. Di sini ada pendapat ahli, al-qadha, wilayat al-mazalim, wilayat al-hizbah, dan hakim. Yang pertama, pendapat ahli. Pemerintahan mendirikan lembaga kehakiman dikepalai oleh 2 ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya sesuai Al-Quran, Sunnah, Rasul. Kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan peradilan. Kurangnya perhatian pemerintahan terhadap peradilan. Tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Yang kedua ada al-qadha. Pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Para hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai kemampuannya. Qadha sama dengan fatwa. Sumber hukumnya Al-Quran, ijma' sahabat. Yang ketiga ada wilayat al-mazalim, mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Merupakan institusi pengendali lebih tinggi dari pengadilan biasa. Dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Orang yang menyelesaikan disebut wali al-mazalim. Yang keempat ada wilayat al-hizbah. Lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Muhtasib bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar. Yang terakhir ada hakim, Usaid bin Hudair,
Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atas. Yang keempat ada peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan era Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Didirikannya kota Baghdad, kota terbesar selain Cina. Kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain sebagainya. Tata pemerintahan dan sistem administrasi makin maju. Masa Abbasiyah I. Perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan sangat pesat. Jika yang berselisih tidak bermazhab menurut mazhab yang ada di tempat yang ia berselisih, maka ia harus meninggalkan mazhabnya. Peradilan masa Abbasiyah dibentuk sebagai instansi tersendiri. Hakim berwenang menangani perkara perdata, wakaf, dan menunjuk pengampu atau kurator untuk anak-anak di bawah umur. Masa Abbasiyah II. Keadaan pemerintahan telah sangat rusak. Kerusakan merata termasuk bidang peradilan. Kewenangan hukum semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal al-ahwal asyasiyah atau kekeluargaan saja. Kebudayaan dan peradaban seolah sebuah konstruksi istana yang hancur sendi-sendinya. Selanjutnya ada Al-Qanun masa Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Seiring lahirnya mazhab fikih, banyak kitab standar fikih ditulis untuk mewakili mazhab. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa. Yang kelima ada peradilan Islam masa Turki Utsmani. Sekilas tentang Turki Utsmani pada tahun 1299 sampai 1924. Pada masa kekuasaan kurang lebih 6 abad di wilayah 3 benua yaitu Asia, Eropa, Afrika, dan jumlah pemimpinnya ada 36. Pada awalnya Turki Utsmani tidak mengabut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Di dalam hukum Islam pada masa Utsmani I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna. Peradilan Islam. Terobosan dimulai oleh Sulaiman I, the Lawgiver, pada upaya kodifikasi dan legislasi taknin, sehingga meluasnya wilayah ke Eropa. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi dua era. Masa sebelum Tanzimat tahun 1300 sampai 1839 dan pasca Tanzimat 1839 sampai 1924. Tanzimat bahasa Turki regulasi suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah kesetaraan Turki Utsmani dengan mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Kodifikasi hukum perdata. Untuk menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara dilakukan sejak pemerintah Sultan Salim I. Penyusunan satu pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adliyah untuk mengkompilasi hukum Islam dari mazhab yang berbeda disesuaikan dengan kondisi saat itu. Mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam. 1. Masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, sultan, yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, khalifah, dibantu dengan dua pegawai tinggi, sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Yang kedua ada masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat berasal dari kata
nazama yunazimu tanziman, yang bermakna mengatur, menyusun, mensistematisasi, merencanakan, dan memformulasikan. Pada abad ke-19, diantaranya menggabungkan dua kekuasaan sultan, yakni pemimpin duniawi dan spiritual. Yang ketiga ada pasca tanzimat. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum barat atau Eropa, sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Ada mahkamah al-Tawaif atau Qadha al-Milli, Qadha al-Kansuli, Qadha mahkamah pidana, Qadha al-Hukuk, Majelis al-Syar'i al-Syarif, lembaga peradilan pada masa TU juga berubah, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.